يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan seputar mabni dan mu'rab, tapi tentang prakteknya. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran terhadap kegiatan kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya harus memastikan para pemirsa yang ada di rumah itu memahami dengan baik tentang konsep mabni dan mu'rab. Oleh sebab itu saya tidak terburu-buru untuk kemudian melanjutkan masuk pada bab-bab selanjutnya. Saya akan mengajak para pemirsa yang ada di rumah untuk kemudian mempraktekkan konsep yang sudah kita jelaskan, yaitu tentang konsep mabni mu'rab. Marilah kita masuk pada alat peraga yang sudah kita persiapkan. Ya, ini judul yang kita sekarang tegaskan itu adalah praktek fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Dalam teks ini saya sengaja mengambil dari Al-Quran di juz-juz awal gitu ya, sehingga teks ini sangat familiar di kalangan kita semuanya, gitu ya. Yang saya inginkan adalah nanti kita bersama-sama mengurai dan menganalisis fiil-fiil yang termasuk dalam kategori fiil-fiil yang terdapat dalam teks ini, apakah termasuk dalam kategori fiil yang mabni, apakah termasuk dalam kategori fiil yang mu'rab. Ya. Ini misalnya di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini coba disorot sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kata-kata na'budu, misalnya begitu. Coba ke sini sekarang. Ya. Kata-kata na'budu adalah termasuk dalam kategori fi'il. Ini. Sekarang kita lihat misalnya. Karena kebetulan na'budu itu didahului oleh huruf mudhara'ah nun, maka ini disebut sebagai fi'il mudhari. Ya kan? Begitu kan? Coba, mari kita nalar berpikirnya sambil ikut terus. Karena ini fi'il mudhari, memungkinkan ini disebut sebagai fi'il mabni, memungkinkan juga dianggap sebagai fi'il mu'rab. Begitu. Kira-kira menurut pemirsa ini termasuk dalam kategori fi'il mabni atau fi'il mu'rab? Itu kan yang pertanyaannya. Gitu. Karena kebetulan fi'il na'budu ini, fi'il mudhari' na'budu ini karena didahului oleh nun mudhara'ah ini, kebetulan tidak bertemu atau tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, tidak ada tambahan nun taukid dan nun niswahnya di sini, ya kan? Bukan misalnya na'budanna, misalnya ini. Kalau seandainya bertemu dengan nun taukid begini. Na'budanna, na'budanna, ini non taukid namanya. Bukan itu yang kita sedang analisis, tapi na'budu. Na'budu. Atau bukan ya'budna misalnya. Atau ya'budna atau ta'budna. Bukan ya'budna. Ini ada nun niswah. Ya, yang kita analisis adalah na'budu. Karena demikian bisa dipastikan karena kebetulan fi'il mudhari' na'budu ini tidak bertemu dengan nun taukid dan juga tidak bertemu dengan nun niswah, maka ini berkategori mu'rab. Nah, begitu. Ya, benar. Ini berkategori mu'rab. Karena mu'rab seperti yang sering saya katakan,
memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian dibaca rofa, memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab, memungkinkan untuk kemudian dibaca jazm. Nalar berpikirnya ketika kita menganalisis teks tentang konsep mabni mu'rab dan semuanya saya pikir semacam itu seperti itu. Kita bertemu dengan lafadz na'budu, ya, na'budu termasuk dalam kategori fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari maka memungkinkan mabni, memungkinkan mu'rab. Ini kita pastikan na'budu ini adalah yang mu'rab bukan mabni. Kenapa? Karena kebetulan di sini tidak bertemu dengan nun taukid, na'budanna, atau tidak juga bertemu dengan nun niswah, ya'budna. Begitu. Karena mu'rab maka memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, memungkinkan untuk dibaca nasab, memungkinkan untuk dibaca jazm. Karena mu'rab maka harokat huruf akhirnya memungkinkan untuk kemudian dapat berubah. Apakah kemudian dia itu akan dibaca rofa, nasab atau jazm, tergantung ada dan tidak adanya amil. Ternyata setelah kita cek di sini tidak ada amil, atau dalam bahasanya itu disebut sebagai tajarrud, sepi anin nawasibi wal jawazimi, sepi baik dari amil nasab maupun dari amil jazm. Alasan inilah yang kemudian menjadikan na'budu kita baca na'budu, tidak na'buda, tidak na'bud. Itu nalar berpikirnya begitu. Ini adalah mu'rab. Memungkinkan terjadi perubahan harokat huruf akhirnya tergantung pada ada atau tidak adanya amil. Dalam konteks na'budu ini sedang tidak ada amil atau tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Kalau seandainya kita ngomong dalam konsep amil makmul kemarin, ini termasuk dalam kategori amil yang maknawi, yang tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Karena demikian maka dia berhukum rofa. Ya, itu nalar berpikirnya. Kata-kata na'budu kalau seandainya kemudian dimasuki an misalnya akan menjadi an-na'buda, an-na'buda. Dengan dibaca fathah, ada perubahan dari dhammah menjadi fathah lebih disebabkan karena ada amil an, atau akan menjadi lam na'bud, lam na'bud lebih disebabkan karena lam ini adalah amil jazm menuntut fi'il mudhari' yang dimasukinya untuk dibaca jazm sehingga menjadi lam na'bud. An na'buda karena amilnya amil nasab an menjadi na'buda, lam na'bud karena amilnya adalah lam amil jazm menjadi disukun. Ya, itu nalar berpikir yang harus dikembangkan. Yang pertama kali untuk kasus na'budu kita harus klarifikasi misalnya apakah ini fi'il madhi mudhari atau amar. Ternyata ini adalah fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari memungkinkan untuk mabni, memungkinkan mu'rab. Kita sudah tahu posisi kapan mabni, kapan mu'rab. Ya kan? Ternyata di sini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Kalau seandainya di sini bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, kalau bertemu dengan nun taukid akan menjadi na'budanna. Karena na'budanna ini bertemu dengan nun taukid, maka di sini hukumnya mabni. Harokat huruf akhirnya tidak mungkin ada perubahan. Jadi ketika kasusnya na'budanna, meskipun tidak dimasuki oleh amil akan na'budanna. Ketika ada an na'budanna. Ketika dimasuki lam na'budanna. Itu semacam itu. Jadi sama sekali harokat huruf akhirnya tidak akan mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh amil. Ketika itu adalah termasuk dalam kategori fi'il mabni. Salah satunya adalah karena dimasuki oleh nun taukid. Ketika misalnya sebuah fi'il mudhari itu dimasuki nun taukid, maka dia harus mabniun alal fathi. Ternyata di sini kasus na'budu tidak dimasuki oleh nun taukid atau nun niswah. Pun juga demikian. Ya'budna misalnya. Dimasuki lam ya'budna, tidak ada lamnya, tidak ada lamnya, tidak ada amilnya, dibaca ya'budnya dengan disukun. Perhatikan. Kalau seandainya saya tambahi lam, tetap aja lam ya'budna. Kalau seandainya saya rubah amilnya menjadi an, tetap ayya'budna. Itu semacam itu. Ya. Yang kita hadapi adalah na'budu yang merupakan fi'il mudhari di mana tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah berarti berkategori mu'rab. Karena berkategori mu'rab memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, nasab atau jazm. Ya kan? Ternyata di sini tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm atau disebut sebagai tajarrud anin nawasibi wal jawazim, berarti di sini harus dibaca rofa. Ketika na'budu ini kemudian dirubah ditambah misalnya dengan an akan menjadi an na'buda. Ketika kemudian dirubah ditambah menjadi lam, amil jazmnya misalnya lam, akhirnya menjadi lam na'bud.
Itu semacam itu, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kasus nasta'inu itu sama. Ya, kasus nasta'inu itu sama. Ista'ana yasta'inu. Ista'ana nasta'inu. Ista'ana asta'inu. Ini semuanya adalah menggunakan huruf mudhara'ah nun yang memiliki fungsi mutakallim ma'al ghair atau mu'adzim nafsah, begitu ya. Dan ini kebetulan semuanya adalah termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab, di mana karena dia tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Itu semacam itu, ya. Jadi untuk kasus na'budu dan nasta'inu kita anggap selesai. Kita contoh yang lain sekarang. Gitu ya. Ada kata-kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Ada beberapa fiil yang ada di sini. Yu'minuna adalah fiil, fiilnya fiil mudhari'. Yuqimuna adalah fiil, fiilnya adalah fiil mudhari'. Razaqna adalah fiil, fiilnya adalah fiil madhi. Yunfiquna adalah fiil, fiilnya adalah fiil mudhari'. Sekarang kita ambil yu'minuna misalnya. Yu'minuna. Ya kan? Begitu. Sama analisisnya dengan tadi. Ketika kita bertemu dengan kalimat fi'il, tanyakan. Ini fi'il madhi, mudhari' atau amar. Dalam konteks mabni mu'rab, skemanya sudah jelas. Kalau jawabannya adalah fi'il madhi, mutlak mabni dia. Tidak ada kemungkinan yang namanya fi'il madhi itu adalah mu'rab. Kalau seandainya jawabannya adalah fi'il amar, dia akan mutlak mabni. Karena fi'il amar tidak ada kemungkinan sebagai fi'il mu'rab. Kalau seandainya jawabannya adalah fi'il mudhari', memungkinkan untuk mabni, memungkinkan untuk mu'rab. Untuk kasus yu'minuna, karena kebetulan diawali oleh huruf mudhara'ah, itu adalah disebut sebagai fi'il mudhari'. Lagi-lagi seperti tadi. Karena fi'il mudhari' memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai fi'il mabni, memungkinkan kemudian disebut sebagai fi'il mu'rab. Begitu. Tergantung apakah ada yang menjadikan fi'il mudhari' itu mabni atau tidak. Yang menjadikan fi'il mudhari' itu mabni adalah yang pertama adalah nunut taukidi, yang kedua adalah nunun niswati. Ternyata di sini tidak ada baik nun taukid maupun nun niswah. Yu'minuna, nun yang ada dalam sini itu bukan nun taukid, juga bukan nun niswah. Ini namanya nun tanda i'rab. Inilah pentingnya. Nun itu ternyata banyak, ya. Jadi kita harus sedikit demi sedikit terus kita ungkap. Yang pasti adalah kami berupaya keras untuk memfasilitasi para pemirsa yang ada di rumah untuk pada akhirnya sedikit demi sedikit itu pada akhirnya kenal dengan istilah-istilah yang kita temukan di dalam ilmu nahwu. Nun yang ada di sini itu bukan merupakan nun taukid atau nun niswah. Nun yang ada di sini adalah tanda i'rab. Ini adalah alamatul i'rab. Nunnya ini. Nun ini namanya thubutun nun, tetapnya nun. Ya. Bisa jadi nanti ini dibuang, akhirnya menjadi hadfun nun. Kata-kata hadfun nun, kata-kata thubutun nun adalah muncul pada saat kita berhadapan dengan fi'il mudhari' yang termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Diperhatikan. Al-af'alul khamsah. Yang penting kita praktek. Ya, masuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah, bertemu dengan waw jamak, bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah. Yu'minuna itu bertemu dengan waw jamak. Karena bertemu dengan waw jamak, kata yu'minuna itu disebut sebagai al-af'alul khamsah. Ketika bertemu dengan al-af'alul khamsah, maka kita akan bertemu dengan istilah thubutun nun, dengan istilah hadfun nun. Itu semacam itu, ya. Jadi saya tegaskan, yu'minuna adalah termasuk dalam kategori fi'il mudhari'. Dia tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Berarti dia masuk dalam kategori mu'rab. Nah, begitu. Karena mu'rab memungkinkan dia untuk dibaca rofa, memungkinkan dia untuk dibaca nasab, memungkinkan dia untuk kemudian dibaca jazm. Dalam konteks ini, kenyataannya di sini tidak ada amil lafzi yang mendahuluinya. Ya, tidak ada an sebagai amil nasab misalnya, tidak ada alam sebagai amil jazm misalnya. Karena demikian ini disebut sebagai tajarrud, disorot ke sini,
tajarrud anin nawasibi wal jawazimi. Begitu. Karena demikian dia dianggap sepi dari amil nasab dan amil jazm. Ketika kondisi fi'il mudhari' yang mu'rab itu adalah sepi dari amil nasab dan amil jazm, maka dia berhukum rafa. Begitu ya. Lah, berhukum rafa, tanda rafa'nya fi'il mudhari' itu ada dua. Kadang-kadang dengan menggunakan dhammah, kadang-kadang dengan menggunakan thubutun nun. Thubutun nun. Kapan dengan menggunakan dhammah? Apabila bukan al-af'alul khamsah. Bukan al-af'alul khamsah. Kapan dengan menggunakan thubutun nun? Apabila termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Kenyataannya di sini yu'minuna termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Karena demikian maka tanda rofaknya dengan menggunakan thubutun nun. Begitu cara nalar berpikirnya, ya. Karena demikian maka ketika misalnya yu'minuna yang merupakan fi'il mu'rab yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun nisbah itu, huruf akhirnya memungkinkan untuk kemudian terjadi perubahan tergantung pada ada atau tidak adanya amil. Karena demikian kalau seandainya yu'minuna itu saya rubah, begitu ya. Misalnya ini sudah kita putuskan adalah fi'il yang mu'rab. Sekarang mari kita lihat. Ketika tajarrud akan berbunyi yu'minuna. Ketika kemudian dimasuki an, ini akan menjadi ayyu'minu. Ketika kemudian lam menjadi lam yu'minu. Gitu ya. Di sini ada thubutun nun. Thubutun nun. An di sini menuntut ini dibaca nasab. Tanda nasabnya al-af'alul khamsah itu dengan hadfun nun. Membuang nun yang ada itu, ya. Kemudian lam di sini menuntut untuk kemudian yang namanya fi'il mudhari' itu dibaca jazm. Ya, tanda jazmnya fi'il mudhari' yang termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah itu namanya hadfun nun. Ini tetapnya nun, ini membuang nun. Sehingga yu'minuna, la ayyu'minu, nunnya hilang, namanya hadfun nun, ya kan? Lam yu'minu, nunnya hilang, namanya itu hadfun nun, ya kan? Yu'minuna ini semuanya masuk dalam kategori fi'il mudhari' yang mu'rab, lebih disebabkan karena dia tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ingat, nun itu banyak. Di sini bukan nun taukid, bukan nun niswah. Ini termasuk nun tanda i'rab. Itu semacam itu, ya kan? Nanti bisa dibuang, bisa tidak dibuang, tergantung realitas apakah dimasuki amil atau tidak. Ketika tidak dimasuki amil, justru nun ini adalah merupakan tanda rofa, namanya thubutun nun. Ketika dimasuki an, ini berhukum nasab. An itu adalah nasib, amil nasab. Ini berhukum nasab menjadi hadfun nun, dibuang. Ayyu'minu, ya kan? Kemudian ketika dimasuki amil jazm, lam yu'minu. Itu semacam itu. Ya, yang pasti adalah ini termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab. Karena fi'il mu'rab maka memungkinkan untuk kemudian berubah harokat huruf akhirnya, memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan untuk kemudian dibaca jazm. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna fi'il mudhari' al-af'alul khamsah. Yuqimuna adalah fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Yunfiquna, anfaqa yunfiqu, itu juga termasuk dalam kategori fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Semuanya ini masuk dalam kategori yang mu'rab. Yu'minuna mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Yuqimuna mu'rab juga karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Yunfiquna itu juga mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, karena mu'rab memungkinkan dibaca rofa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan juga dibaca jazm. Yu'minuna, yuqimuna, yunfiquna berhukum rofa karena tajarrud anin nawasibi wal jawazim, karena tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Tanda rofaknya dengan menggunakan nun. Yu'minuna, yuqimuna dengan nun.
yunfiquna, nun semuanya. Kenapa kok dengan menggunakan nun? Karena ini termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Fi'il mudhari' bertemu dengan alif tasniyah, bertemu dengan waw jamak, bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah. Itu diperhatikan. Ya. Sekarang kita yang tersisa di sini, razaqna. Nah, coba diperhatikan. Kita analisis sekarang. Ya. Ini memang praktek, diupayakan, praktek. Razaqna, razaqna, razaqna. Ya, ini adalah fiil. Fiilnya ini termasuk dalam kategori fiil madhi. Karena fiilnya ini adalah fiil madhi, ini mutlak mabni. Tidak mungkin yang namanya fiil madhi itu berkemungkinan mu'rab. Fiil madhi itu mutlak mabni. Cuman nanti dilihat mabninya apakah dia alal fathi, apakah kemudian dia itu alas sukun, apakah dia itu alad dhammi. Tergantung. Kalau seandainya kebetulan tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jamak, maka dia mabnun alal fathi. Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia mabnun alas sukun. Kalau seandainya bertemu dengan waw jamak, maka dia mabnun alad dhammi. Sekarang kita lihat sekarang. Ternyata di sini ada dhamir rafa' mutaharrik. Nah, di sini dimaksudkan adalah atau ya termasuk dalam kategori dhamiru raf'in mutaharrikin. Dhamir rafa' mutaharrik. Ya kan? Inilah alasan kenapa kok kemudian ini harus sukun. Kenapa? Ketika sebuah kalimat fi'il, dalam konteks ini adalah fi'il madhi, kok bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, dia wajib dimabnikan alas sukun. Inilah, ya, dimabnikan alas sukun. Dan ini tidak mungkin ada perubahan, tetap qaf yang merupakan huruf akhir dari fi'il madhi ini selalu dalam kondisi sukun, apakah dimasuki amil atau tidak dimasuki amil. Saya contohkan, razaqna misalnya. Ketika misalnya ini mau dimasuki an misalnya, an razaqna, tetap qafnya sukun. An razaqna. Kalau seandainya disebut in misalnya, in razaqna, tidak ada amil bacaannya sukun, razaqna, qaf yang merupakan huruf akhir dari fi'il madhi sukun. Ada amil an misalnya, tetap dia disukun, tetap an razaqna. Ada amil in razaqna, tetap sukun. Ini berarti apa? Ada dan tidak adanya amil tidak mempengaruhi kalimat razaqna. Kenapa kok kemudian razaqna tidak bisa dipengaruhi oleh amil? Karena razaqna masuk dalam kategori fi'il mabni. Kenapa kok kemudian disebut sebagai fi'il mabni? Iya, karena dia berkategori madhi. Mabninya alal apa ini? Alas sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqna. Kenapa qafnya kok kemudian disukun? Lebih disebabkan karena na adalah dhamir rafa' mutaharrik, razaqa adalah fi'il madhi. Telah kami rizqikan, telah kami rizqikan. Qaf yang merupakan huruf akhir harus disukun di sini. Kenapa? Karena fi'il madhi di sini bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu mu'rab, nasta'in mu'rab. Kenapa? Karena fi'il mudhari' tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna mu'rab, yuqimuna mu'rab, karena fi'il mudhari' tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Yunfiquna mu'rab juga. Razaqna adalah mabni di sini. Karena apa kok mabni? Karena ini adalah fi'il madhi, mabninya di sini ala sukun, lebih disebabkan karena razaqna itu adalah bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Na dalam lafaz razaqna itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Selanjutnya sekarang, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
kata-kata zada fi'il, kanu fi'il, yakdzibuna fi'il. Nah, sekarang kita analisis. Ya. Zada sekarang. Zada artinya menambah. Ya, zada artinya menambah. Ini termasuk dalam kategori fi'il madhi. Nah, lagi. Fi'il madhi lagi ini. Karena zada adalah termasuk dalam kategori fi'il madhi, tidak mungkin dia berkemungkinan mu'rab. Dia pasti mabni. Dia pasti mabni. Tidak mungkin berkemungkinan mu'rab. Kenapa? Karena ini fi'il madhi. Pokoknya begitu. Seperti yang saya katakan. Kalau kita bertemu dengan fi'il madhi, mutlak mabni. Kalau kita bertemu dengan fi'il amar, mutlak mabni. Tidak ada kemungkinan mu'rab. Gak usah berpikir ketika fi'il madhi, fi'il amar, berpikir rofa, nasab, dan jazm. Itu sudah tidak relevan. Ya. Ketika kita bertemu dengan fi'il madhi, gak usah berpikir rofa, nasab, dan jazm. Ketika kita bertemu dengan fi'il amar, tidak usah berpikir tentang rofa, nasab, dan jazm. Ketika kita bertemu dengan fi'il mudhari', dan kebetulan juga bertemu dengan nun taukid dan nun niswah fi'il mudhari'nya itu, nggak usah berpikir rofa, nasab, dan jazm. Ya, baru kita berpikir rofa, nasab, dan jazm kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il mudhari' yang mu'rab. Itu berarti fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Zada termasuk dalam kategori fi'il madhi. Fi'il madhi itu mutlak mabni. Masalahnya kira-kira ini apakah mabniun alal fathi, apakah mabniun alas sukun, apakah mabniun alad dhammi? Begitu pertanyaannya. Oh, ini mabniun alal fathi. Kenapa? Karena fi'il madhi di sini tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan juga tidak bertemu dengan wawu jama'. Nggak ada wawu jama'nya di sini. Nggak ada dhamir rafa' mutaharriknya di sini. Berarti di sini adalah mabniun alal fathi. Inilah alasan kenapa kok dalnya kemudian di fathah. Fazadahumullahu marada. Fazadahumullahu marada. Da di sini itu adalah fathah. Ya, kenapa? Karena ini fi'il madhi. Kenapa kalau fi'il madhi? Fi'il madhi itu mutlak mabni. Mabninya alal apa? Alal fathi. Kenapa kok fi'il madhi ini mabniun alal fathi? Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jama'. Sehingga kata-kata zada ini tidak akan mengalami perubahan. Karena ini masuk dalam kategori mabni, akan diberi amil an yang biasanya menuntut nasab, ya tetap bacaannya adalah zada. Karena mabni, ada amil in yang biasanya harus menuntut jazm, ia tetap aja dibaca zada. Kenapa? Karena zada berkategori fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il mabni. Fi'il mabni itu tidak memiliki pengaruh apapun, tidak akan berpengaruh apapun pada fi'il mabni itu meskipun dimasuki amil yang berbeda-beda. Itu semacam itu, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini contoh yang bagus. Tadi razaqna fi'il madhi mabniun 'alas sukun, zada mabniun 'alal fathi. Sekarang kanu. Nih, ke sini. Sekarang ditanya dulu. Kanu ini fi'il madhi apa fi'il mudhari' atau fi'il amar? Ini fi'il madhi. Sudah. Ketika ini dipastikan fi'il madhi, itu tidak ada kemungkinan lain kecuali mabni dia. Tapi permasalahannya adalah, apakah kemudian di sini adalah mabniun alal fathi? Apakah mabniun ala sukun? Apakah mabniun ala dhammi? Di sini termasuk dalam kategori yang mabniun ala dhammi. Kenapa? Karena fi'il madhi ini bertemu dengan wawul jamaah. Wawul jamaah. Begitu ya? Karena bertemu dengan wawu jama' di sini. Karena demikian, kanu di sini non yang merupakan huruf yang terakhir dari fi'il madhi wajib didhammah. Dan ini tidak mungkin ada perubahan. Apakah kemudian dimasuki amil nasab, apakah kemudian dimasuki amil jazm, itu tidak akan berubah. Dari non di dhammah ini menjadi di fathah atau di kasrah, itu tidak akan ada itu. Misalnya ini akan menjadi misalnya kanu, ya, nggak ada amil, tetap nunnya di dhammah di sini. An kanu juga di dhammah di sini, terus in kanu juga di dhammah di sini. Ada dan tidak adanya amil itu kemudian sama saja, tidak mempengaruhi huruf yang terakhir harokatnya itu. Harokat huruf akhirnya sama sekali tidak mengalami perubahan, ya. Itu semacam itu.
Selanjutnya sekarang satu kali lagi, satu ayat lagi ya, gitu. Satu ayat lagi. Wa idza qila lahum. Ini yakdzibun ini sama persis dengan yang tadi. Yakdzibuna fi'il mudhari' tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah berkategori mu'rab ini. Karena berkategori mu'rab memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jazm. Yakdzibuna ini yang dibaca rafa. Kenapa? Karena tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Tanda rafa'nya fi'il mudhari' seperti yang saya tegaskan tadi ada dua. Kadang-kadang dengan menggunakan thubutun nun, kadang-kadang dengan menggunakan dhammah. Di sini yang dengan menggunakan thubutun nun, tetapnya nun. Kenapa? Karena yakdzibun di sini termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qila fi'il, la tufsidu juga fi'il, qalu juga fi'il, ya kan? Qila adalah fi'il madhi. Tadi sudah. Setiap fi'il madhi ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jamak itu mabniun ala sukun. Kenapa kok la di sini dibaca fathah? Lebih disebabkan karena di sini termasuk dalam kategori fi'il madhi yang kemudian tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu sukun, wawu jamak. Ya, sekarang saya kepingin masuk pada la tufsidu. Ya. Ya, yang terakhir ini la tufsidu. Nanti mungkin dilanjutkan praktek kita. La tufsidu. Perhatikan. Tufsidu itu adalah afsada yufsidu. Ini fi'il mudhari ini. Lagi. Fi'il mudhari. Ini adalah termasuk dalam kategori fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Lagi-lagi, karena ini fi'il mudhari, maka memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai mabni, memungkinkan juga dianggap sebagai mu'rab. Ya kan? Jelas standarnya. Kapan disebut sebagai fi'il mabni, kapan disebut sebagai fi'il mu'rab, jelas. Ketika fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka mabni. Ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka mu'rab. Karena mu'rab memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jazm. Lagi-lagi begitu, kembali ke begitu. Karena tufsidu kenyataannya di sini tidak ada plus nun taukid atau juga tidak ada nun niswah, tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka ini termasuk dalam kategori fi'il mudhari yang mu'rab. Karena mu'rab memungkinkan untuk kemudian dia dibaca rafa, dia dibaca nasab, dia juga dibaca jazm, memungkinkan. Dalam konteks la tufsidu ini termasuk yang dibaca jazm. Ya, ini majzum. Kenapa kok kemudian dibaca jazm? Karena ada lamnya di sini. Lam di sini termasuk dalam kategori la an-nahiyah. La yang berarti jangan. La tufsidu, janganlah kamu semuanya membuat kerusakan. La tufsidu, janganlah kamu semuanya membuat kerusakan fil ardi, di bumi. La tufsidu. Tufsidu adalah fi'il mudhari, termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab. Karena mu'rab memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa, memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab, memungkinkan untuk kemudian dibaca jazm. Kapan dibaca rafa? Apabila tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Kapan dibaca jazm? Apabila dimasuki oleh amil jazm. Kapan dibaca nasab? Apabila dimasuki oleh amil nasab. Realitasnya adalah la tufsidu termasuk dalam kategori fi'il mudhari yang dimasuki amil jazm, yaitu berupa la. La di sini disebut sebagai la an-nahiyah, artinya itu adalah jangan. Inilah alasan kenapa kok kemudian nunnya di sini dibuang. Kalau seandainya diasalkan, ini asalnya begini. Tufsiduna. Begitu. Tufsiduna. Ya, kalau seandainya diberi antufsidu. Kalau seandainya diberi la, ini sama. La tufsidu. Ini adalah an, amil nasab. Nasibun, amil nasab. Ini la nahi, namanya jazimun, amil jazm. Ya kan? Karena di sini ada thubutun nun, tetapnya nun. Karena di sini tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Di sini hilang nunnya. Ini hilang. Namanya hadfun nun. Di sini juga hilang nunnya. Namanya hadfun nun. Kenapa kok kemudian dengan menggunakan thubutun nun atau hadfun nun? Karena ini masuk dalam kategori al-af'alul
khamsah. Kenapa kok disebut sebagai af'alul khamsah? Karena bertemu dengan waw jama'. Diperhatikan di sini. Alif yang ada di sini, ada alif biasanya sampean ya, ketemu alif, ini namanya alif fariqah. Alif yang membedakan bahwa waw yang ada di sini adalah waw jama', bukan waw yang lain. Waw itu juga banyak. Oleh sebab itu sabar, nanti kemungkinan terus kita bantu istilah-istilah yang muncul dalam ilmu nahwu sedikit demi sedikit, terus kita evaluasi terus apa yang belum kita sampaikan, akhirnya tersampaikan secara keseluruhan ya. Semoga pada akhirnya mendapatkan kemudahan. Itu harapan kami. Kami berobsesi memfasilitasi pemirsa yang ada di rumah untuk kemudian pada akhirnya mampu mengenal ilmu nahwu dengan baik. Kami tidak melakukan simplifikasi, yang kami lakukan adalah sistematisasi. Kami tetap mengatakan bahwa ilmu nahwu belajarnya butuh waktu lama. Tidak bisa instan, itu tidak bisa. Itu yang kemudian harus digarisbawahi oleh pemirsa yang ada di rumah. Ya, kami tidak bisa menjamin panjenengan misalnya bisa dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 5 bulan tidak bisa, 6 bulan nggak bisa. Ngomong harus tahun, sedikit demi sedikit. Yang paling penting menurut kami adalah istiqomah. Dalam konteks inilah marilah kita kemudian saling mendoakan agar panjenengan yang ada di rumah istiqomah, kami yang ada di Jember juga istiqomah terus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan yang dibutuhkan oleh pemirsa yang ada di rumah. Mungkin itu yang nanti akan kita lanjutkan selanjutnya, prakteknya masih belum selesai juga, ini masih ada yang masih kita kita analisis, tapi keterbatasan waktu maka ya tidak bisa kita berlama-lama begitu sepertinya. Jadi kami berobsesi sebenarnya untuk bisa tepat waktu macam-macam, akan tetapi banyak kendala-kendala yang perlu kita informasikan kepada pemirsa, terutama hal-hal yang terkait dengan peralatan kami. Ya, itu penting untuk kemudian kami berobsesi untuk kemudian istiqomah, tepat waktu macam-macam dan seterusnya itu. Tapi kadang-kadang waktunya live itu kemudian masih trouble, masih hang dan seterusnya. Mohon didoakan semoga kami mampu memperbaiki semua yang menjadi kendala-kendala. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.